Bahasa adalah dasar dari komunikasi manusia. Bahasa memungkinkan kita untuk berbagi ide, mengekspresikan emosi, dan membangun masyarakat. Tapi bahasa lebih dari sekadar kata-kata dan tata bahasa. Bahasa sangat terkait dengan budaya. Linguistik, ilmu yang mempelajari bahasa, menjelajahi hubungan yang menarik ini. Mikrolinguistik mempelajari struktur internal bahasa. Ini termasuk bunyi, pembentukan kata, dan struktur kalimat. Di sisi lain, makrolinguistik mengkaji bahasa dalam konteks sosial yang lebih luas. Makrolinguistik melihat bagaimana bahasa bervariasi di seluruh wilayah dan kelompok sosial. Makrolinguistik juga menyelidiki bagaimana bahasa berinteraksi dengan faktor-faktor seperti budaya, politik, dan teknologi. Hubungan antara bahasa dan budaya tidak dapat disangkal. Bahasa mencerminkan nilai, kepercayaan, dan adat istiadat kelompok tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia memiliki banyak kata untuk nasi, yang menunjukkan peran sentralnya dalam budaya. Sebaliknya, budaya juga dapat membentuk bahasa. Adopsi teknologi baru seringkali mengarah pada penciptaan kata dan frasa baru. Memahami interaksi antara bahasa dan budaya sangatlah penting. Ini mendorong pemahaman dan apresiasi lintas budaya. Ini juga menyoroti kompleksitas komunikasi manusia. Komunitas bahasa adalah sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama. Komunitas ini bisa sekecil desa atau sebesar negara. Dalam komunitas ini, bahasa tidaklah tunggal. Bahasa menunjukkan variasi berdasarkan faktor-faktor seperti daerah, kelas sosial, dan usia. Variasi daerah atau dialek seringkali muncul karena pemisahan geografis. Misalnya bahasa Indonesia yang digunakan di Jakarta berbeda dengan yang digunakan di Surabaya. Perbedaan ini dapat diamati dalam pengucapan, kosakata, dan bahkan tata bahasa. Di sisi lain, dialek sosial mencerminkan stratifikasi sosial. Cara seseorang berbicara dapat menandakan kelas sosial, tingkat pendidikan, atau pekerjaannya. Diglosia adalah situasi linguistik yang unik di mana dua variasi bahasa yang berbeda hidup berdampingan dalam suatu komunitas. Satu variasi, sering disebut variasi tinggi, digunakan dalam pengaturan formal seperti pendidikan dan pemerintahan. Variasi lainnya yang dikenal sebagai variasi rendah digunakan dalam konteks informal seperti percakapan sehari-hari. Indonesia mencontohkan fenomena ini dengan ragam bahasa Indonesia formal dan informalnya. Variasi bahasa memperkaya permadani komunikasi manusia. Variasi bahasa mencerminkan keragaman pengalaman manusia dan struktur sosial. Kontak bahasa terjadi ketika penutur bahasa yang berbeda berinteraksi. Ini dapat terjadi melalui migrasi, perdagangan, atau penaklukan. Kontak bahasa dapat memiliki efek yang besar pada bahasa yang terlibat, yang mengarah pada peminjaman, pergeseran bahasa, dan bahkan munculnya bahasa baru. Bilingualisme, kemampuan untuk berbicara dua bahasa, adalah hasil umum dari kontak bahasa. Di Indonesia, banyak orang yang bilingual berbicara bahasa Indonesia bersamaan dengan bahasa daerah mereka. Multilingualism, kemahiran dalam banyak bahasa, juga lazim di banyak belahan dunia. Alih kode, bergantian antara dua bahasa atau lebih dalam satu percakapan, adalah fenomena menarik lainnya. Praktik ini sering digunakan secara strategis untuk menyampaikan nuansa budaya, mengekspresikan solidaritas, atau menavigasi situasi sosial yang berbeda. Di sisi lain, campur kode melibatkan pencampuran unsur-unsur dari bahasa yang berbeda dalam satu ujaran. Kontak bahasa menyoroti dinamika bahasa. Kontak bahasa menunjukkan bagaimana bahasa beradaptasi dan berkembang sebagai respons terhadap perubahan sosial dan budaya. Hipotesis Sapir-Whorf, sebuah teori yang menonjol dalam linguistik, mengusulkan bahwa bahasa memengaruhi cara kita berpikir. Menurut hipotesis ini, struktur suatu bahasa membentuk persepsi penuturnya tentang dunia. Misalnya, bahasa dengan jenis kelamin tata bahasa dapat membuat penutur menganggap objek secara inheren maskulin atau feminin. Sementara hipotesis Sapir-Whorf masih menjadi bahan perdebatan, hipotesis ini menggarisbawahi hubungan yang kuat antara bahasa dan pemikiran. Bahasa memberi kita alat untuk mengkategorikan dan memahami dunia di sekitar kita. Mengklasifikasikan bahasa adalah aspek penting lainnya dari linguistik. Bahasa dapat dikelompokkan berdasarkan hubungan historisnya, persamaan struktural, atau distribusi geografis. Memahami klasifikasi ini memberikan wawasan berharga tentang evolusi dan keragaman bahasa manusia. Kesimpulannya, hubungan antara bahasa dan budaya bersifat multifaset dan mendalam. Bahasa bukan hanya alat untuk komunikasi, tetapi juga cerminan dari kemanusiaan kita bersama.
sejarah kita yang beragam, dan budaya kita yang terus berkembang.